Anda kembali di Your Money Your Vote dan saya masih bersama dengan Pak Joni dan juga Pak Antoni masing-masing dari kedua kubu. Saya ke Anda Pak Joni, tadi disebutkan beberapa uraian data dan disebutkan juga siapapun yang akan menjadi presiden akan menghadapi sebuah risiko memang akibat tadi data-data yang sudah disampaikan. Infrastruktur khususnya. Apakah Anda sependapat atau Anda memiliki argumentasi lain yang justru sangat berbeda interpretasinya dengan yang disampaikan oleh Pak Antoni? Ya, yang pasti saya tidak termasuk kelompok pesimisme. Oh, jadi Pak Antoni menurut Anda adalah pesimisme? Kita memberikan gambaran optimisme kepada dunia usaha. Karena memang nyatanya kita ini optimis. Dunia mengakui kok kita perekonomian kita ini bagus. Itu diakui oleh dunia. Gitu ya. Yang pertama begini ya. Terkait dengan tax ratio disinggung sedikit tadi ya. Tax ratio itu formulanya kan penerimaan pajak diperbandingkan dengan GDP. Ya. Pada saat nominal penerimaan pajak bertambah tidak sebesar peningkatan GDP, maka rasionya memang akan terganggu di situ. Ya. Tapi dari sisi nominal setiap tahun penerimaan pajak kita memecahkan rekor. Ya. Tahun 2017 saja untuk pertama kali melampaui 2000 triliun. Jadi memang ekonomi kita besar. Nah, pada saat di mana penerimaan pajak kita 2000 triliun, ya, keputusan politik APBN untuk dibelanjakan 2000 triliun, maka di situ balance budget namanya. Ya, itu balance budget. Penerimaan setara dengan pengeluaran. Bisa juga kita tetapkan dia positif budget. Penerimaan 2000 triliun belanjakan 1900 triliun. Ada positif 10 triliun. Tapi keputusan politik yang kita ambil memperbesar skala ekonomi tahunan kita dengan defisit budget policy, kebijakan defisit. Dengan menambah ya 296 triliun tahun depan menjadi 2.400 triliun APBN kita. Ini keputusan politik ya yang kita ambil. Untuk apa? Yang perlu adalah kualitas APBN-nya. Itu dibelanjakan untuk apa? Dua hal ya. Terkait dengan APBN, yang pertama dia harus dibelanjakan untuk bisa merangsang ekonomi sehingga penerimaan pajak kita bisa ditingkatkan baik nominal maupun tax rasionya. Ya. Yang kedua didistribusikan ya secara lebih merata untuk memperkecil disparitas antar warga negara, antar wilayah negara. Itu keputusan politik. Jadi tidak bisa kita perbandingkan ya hutang negara. Tapi Anda mengakui tidak bisa perbandingkan hutang negara dengan hutang korporasi. Karena pertimbangan negara ada pertimbangan memperkecil disparitas. Kalau korporasi adalah untung dan rugi saja. Ya. Itu perbedaan. Tapi apakah Anda mengakui memang tax ratio berdasarkan data memang mengalami penurunan bahkan single digit hingga dalam beberapa tahun terakhir? Kalau data saya harus konfirmasi lagi berapa. Data dari Kementerian Keuangan 9. Saya harus konfirmasi, saya belum cek angkanya. Saya harus konfirmasi berapa persisnya tax ratio kita. Tetapi kita menyadari betul tax ratio kita masih mempunyai peluang upside yang tinggi. Tadi yang disampaikan sehingga mungkin kembali ke topik kita ke utang, sehingga Anda merasa dengan keputusan politik tersebut utang menjadi salah satu konsekuensi dari sizing. Hutang adalah keputusan politik kita untuk memperbesar size ekonomi kita. Itu hutang. Tapi tadi disebutkan dengan tax amnesty. Tax amnesty kita salah satu tax amnesty tersukses di dunia, ya, diakui oleh dunia. Salah satu. Tapi tadi disebutkan Pak Antoni tidak terrefleksi dengan tax ratio. Itu versinya Antoni. Ya kan ada versi masing-masing. Sisi koin kita lihat masing-masing. Ya salah satu tax amnesty tersukses di dunia. Dan ini harus di follow up. Ya bagi yang belum ikut saya penyusun undang-undang tax amnesty. Ya. Kami tahu kami membuat parameternya dengan perspektif yang luas. Ya. Nah pada saat sekarang di mana setelah tax amnesty itu dilaksanakan, yang dianggap sukses oleh dunia, kita perlu melanjutkan itu ya dengan mengambil bagian dan meratifikasi Automatic Exchange of Information (IOE) ya untuk memastikan nanti tax ratio kita bisa ya kewajiban pembayar pajak itu melaksanakan tugas pajaknya dengan baik. Nah, ini semua dilakukan oleh pemerintah. Nah, dan terakhir ya untuk sesi ini saya ingin sampaikan, kita sedang menilai kinerja kabinet Jokowi JK. Sedangkan yang akan bertarung nanti adalah Jokowi Maruf Prabowo Sandi. Apa program Prabowo Sandi untuk atau yang lebih bagus dari Jokowi Maruf? Kalau mengevaluasi Jokowi JK, sisi pandang masing-masing kita bisa. Baik, saya ke Anda Pak Antoni. Tadi sudah disampaikan terlebih dahulu tampaknya. Saya memang mau ke Anda. Dengan kondisi seperti saat ini, apabila Prabowo Sandi terpilih menjadi presiden dan wakil presiden di April 2019,
dengan kondisi ekonomi seperti saat ini, utamanya untuk utang, seperti apa strategi dan juga program Anda mengelola utang di tangan Prabowo Sandi? Mungkin sebelum saya masuk ke sana, ya saya ingin inikan dulu. Oh, masih ada counter juga, silakan. Iya. Tadi dikatakan bahwa Pak Joni kan sebagai juga penyusun tax amnesty. Cuma mau konfirmasi aja Pak, apakah benar setelah tax amnesty dijalankan, target rasio, tax ratio adalah sekitar 14% di 2019. Karena itu yang kami baca. Dalam menyusun undang-undang tax amnesty tidak membicarakan tax ratio. Karena tidak. Apa? Tax ratio dibicarakan di revisi undang-undang ketentuan umum perpajakan yang saat ini sedang dalam proses. Jadi jangan mix up dan jangan dicampur aduk. Baik, berarti tidak dibenarkan. Tidak ada angka 14%. Silakan Pak Antoni. Berarti itu hanya di media saja. Gitu. Di media ada 14%. Baik. Gitu. Pertama adalah saya menginginkan bahwa masuk kepada tadi rasio utang yang katanya 60% itu adalah dalam batas aman. Tahu nggak bahwa 60% itu adalah konsensus diadakan bahwa dengan Maastricht Treaty bahwa itu ditentukan konsensus adalah dari ekonom-ekonom 60% adalah batas aman. Kenapa 60%? Itu adalah sekitar 2 kali tax ratio dari negara-negara OECD yang pada saat itu sekitar 30%. Itulah makanya kita mendapatkan 60% dalam batas aman. Tetapi di Maastricht Treaty juga dia bilang untuk developing country adalah 2 kali 20%. Karena pada saat itu adalah tax ratio average untuk developing country adalah 20%. Jadi sekitar 2 kali 20% itu 40% yang dianggap konsensus sebagai batas aman. Khususnya bagi Indonesia, sekarang ini sudah tinggal di bawah 10%. Jadi artinya kalau kita melihat begitu, 2 kali, kalau di konsensusnya ada 2 kali, itu ada 20% itu adalah konsensusnya. Jadi artinya kalau sekarang kita sudah 30%, itu sebetulnya sudah alert juga. Itu pertama. Tapi tidak mengacu pada konsensus Maastricht. Ini pendapat kami, Pak. Ya, kita mengacu kepada undang-undang dasar, undang-undang keuangan negara. Ya. Exactly. Tapi kan kita mengatakan bahwa apa bahayanya. Ya, mungkin alert. Iya, jadi alert. Alert Anda menerima Pak Joni? Boleh dong alert. Saya tidak menerima. Tidak menerima. Oke, baik. Karena basisnya beda, begitu. Parameternya banyak sekali. Ceteris paribusnya harus kita susun dan kita bisa perdebatkan bersama-sama. Nah, kedua adalah bahwa utang itu adalah yang dalam, kalau kita bicara utang dalam negeri, memang utang dalam negeri adalah risiko default itu adalah kecil. Tetapi permasalahannya tadi juga ditayangkan oleh CNBC, kita itu utang luar negeri kita itu semakin membesar. Utang luar negeri dari pemerintah yang sekarang ini sudah sekitar 61%, lebih dari 61%. Nah, dari komposisi utang pemerintah. Nah, itulah yang membuat juga ada risiko-risiko. Karena kalau utang dalam negeri, utang itu tidak ada risiko, tetapi kalau utang luar negeri itu mempunyai risiko default. Kenapa Argentina collapse? Kenapa Turki juga terserang? Ya karena pada saat itu adalah kalau seandainya dia tidak meminjamkan lagi, tidak bisa roll over kita, maka kita akan ada masalah. Terus yang terakhir adalah saya inginkan bahwa kita tahu bahwa sekarang ini ada silpa ya, sisa lebih dari anggaran itu untuk tahun 2018 itu adalah 40 triliun. Ya, jadi kelebihan dari pendanaan itu 40 triliun. Dan kalau kita lihat di 2017 itu 25,6 triliun ya kelebihan pendanaan. Sekarang pertanyaannya apa? Kenapa bisa kelebihan 40,5 triliun? Itu karena, dan juga kita sudah tahu, kita dengar banyak kabar bahwa pemerintah pre-funding 3 miliar dolar. Yaitu defisit di 2019 mereka mengambil dulu di 2018. Nah, pertanyaan kami adalah ya mungkin di sini kalau kita lihat tahun anggaran pre-funding itu sama juga dengan ijon ya. Berarti ya untuk defisit 2019 sekarang kita pre-funding dulu. Nah, sekarang kalau kita lihat Undang-Undang Perbendaharaan Negara itu mengatakan bahwa pasal 11 adalah tahun anggaran adalah 1 Januari 31 Desember. Berarti apapun yang terjadi yang diambil dari situ, pertanyaannya adalah apakah juga sebetulnya untuk tahun anggaran itu. Jadi apakah legal kalau kita mengatakan bahwa kita mengambil utang sekarang kita bilang untuk pre-funding untuk defisit yang tahun ini saya langsung jawab ya. Silakan. Ya. Kita punya sistem keuangan sudah berubah, ya tata kelola keuangan negara kita berubah dari accrual basis ke cash basis.
pada saat kita menyusun cash basis tidak ada lagi prefunding itu. Jadi istilah-istilah seperti ini jangan sampai termasuk undang-undang perbendaharaan negara tidak juga. Ada, tidak boleh. Sekarang ini cash basis system. Exactly. Ya, Tidak boleh kan, Pak? Bukan tidak boleh, tidak ada Prefunding lagi. tidak ada Karena lagi itu kan? memang Oke, nanti kita sistemnya. akan melihat bahwa 3 sudah miliar tidak itu apa boleh. itu. Itu satu. Yang Oke. kedua terkait dengan silpa. Ya, Oke. silpa itu karena daya serap yang kurang sehingga tidak terserap dananya. Baik. Karena tidak terserap, bukan karena tidak Tapi dianggarkan. Pak Itu Joni, dianggarkan apakah Anda dengan baik mengetahui- dan menyerap anggaran. Baik. Bukan saja tugas presiden. Karena 800 lebih triliun Baik. dikirim menjadi transfer daerah ke seluruh Indonesia. Ini adalah bagian dari silpa. Jadi kalau melihat Baik. kebijakan Pak APBN Joni, harus tahu dulu prinsip-prinsip dasar ya politik APBN kita. Baik, Pak Joni, tapi apakah Anda mengetahui mengenai $3 miliar tersebut? Ini baru diomongkan di sini. Anda tidak tahu ada sebelumnya? itu. Tidak Dan ada menurut Anda? saya hari Selasa akan bertemu Menteri Keuangan. Ya. Rapat kerja. Saya akan menanyakan itu. Ya. Dan kalau itu tidak betul, saya akan buat press release bahwa ada kebohongan publik. Baik, Itu nanti. Anda mendapatkan informasi tersebut, Pak Antoni? Dari media. Nah, Baik. apalagi Iya. kalau dari media. Dari media. Nah, karena ini dari tim kampanye nasional, saya akan minta konfirmasi dari pemerintah hari Selasa. Kalau tidak ada, saya Baik. akan buat konferensi pers dan menyampaikan ada kebohongan publik yang dilakukan Anda akan oleh meluruskan Pasar. Ya. informasi tersebut. Ada Baik. kebohongan publik karena ini $3 miliar bukan uang sedikit. Ada atau tidak Ya. ada harus Ini- press ini- release, Pak. Ya. Jadi kalau ada pun harus press release gitu. Dua-duanya Kami minta. saya akan Ah. menyampaikan. Nanti CNBC Karena akan begini, hadir di begini. sana Iya. juga untuk mengetahui. Karena rapat kerja itu rapat terbuka. Iya, iya. Ya. Rapat kerja itu Iya. rapat terbuka, rakyat itu tahu. Baik. Tapi kalau tidak, kami Iya. minta ini dipertanggungjawab karena ini bagian dari hoax ya yang mengganggu pilpres kita. Baik, udah 2 bulan, 3 bulan menjelang Pilpres. Argun, silahkan komentar Anda. Pak, kalau bicara utang, standarnya 60% aman, 30% ya kurang aman dan sebagainya. Saya pikir Indonesia adalah case khusus gitu. Karena kita tidak seperti negara maju di mana kita memiliki BUMN. Di mana BUMN itu ketika menarik utang ke pasar modal biasanya dijamin oleh pemerintah. Dan ketika utang itu default, pemerintah yang akan Saya tambahkan sedikit ya supaya jangan menyimpang ya. Hutang BUMN 5.200 triliun, aset BUMN 7.700 triliun. Ya, supaya jelas ini. Betul. Jadi pada saat BUMN menarik hutang, dia punya backup aset yang jauh lebih besar daripada hutangnya. Backupnya lebih dari 2.500 triliun. Betul. Baik. Jadi kalau misalnya hanya menghitung utang pemerintah saja, itu mungkin rasionya 30% masih aman lah, 29 sekian, sekian. Tetapi kalau ditambah dengan utang BUMN, maka bisa jadi rasio itu bertambah dari Ya, angka kita 30% sebut rasio, itu. tapi saya sampaikan BUMN punya backup aset 7.700 triliun. Jadi dia tidak mempengaruhi APBN kita. Itu yang saya sampaikan. Baik. Dan kemudian perlu diperhatikan juga penambahan utangnya itu sangat besar di dalam pemerintahan Jokowi saat ini. Ya, Sehingga penambahan aset juga sangat besar. Karena S&P, infrastruktur betul. dibangun sangat besar. dan aset itu Ya. tidak liquid Pak, langsung bisa Pasti dilego infrastruktur gitu. tidak akan beli seperti beli mobil. Betul. Ya, tidak itu. Ya. Karenanya infrastruktur diharapkan untuk memberikan justru Tapi rangsangan ya, ekonomi betul. untuk penerimaan pajak Betul, baru. tapi catatan Ya. kita kan tahun per tahun begitu. Iya. Kalau jangka panjang nanti pencatatannya kan berbeda Investasi lagi. negara jangka panjang Betul. tidak bisa diukur dengan kebijakan jangka pendek. Itu yang saya maksudkan. Baik. Ya. Kalau Sementara- infrastruktur adalah jangka Ya. panjang. Ya, sementara risiko ini sudah dibaca oleh misalnya Moody's dan S&P. Mereka menghitung S&P menyebutkan 60% utang BUMN itu sekarang difalas gitu. Jadi banyak juga sama seperti komposisi pemerintah. Ini sepertinya harus digarisbawahi atau diawasi betul. Karena mereka pun mencatat bahwa rasio utang terhadap EBITDA-nya. EBITDA itu yang dipakai buat bayar kewajibannya, bukan asetnya ya. Tapi duitnya yang ada untuk membayar kewajiban bunga dan mungkin pokoknya. Saya kira itu kalau udah menyangkut naik itu 5 kali lipat. sekaligus langsung saya sampaikan juga. Ya. Ya, saya kira lembaga-lembaga rating internasional ya, dia akan mengukur ya kemampuan hutang kita dengan investment grade kita. Ya, pada saat di mana kita punya sovereign credit rating kita naik, pada saat investment grade kita naik dan tidak dikoreksi oleh mereka, ya itu menandakan bahwa manajemen hutang dan manajemen ekonomi kita baik. Saya cuma ingatkan Ya. saja, Ya, Pak. silakan. Saya cuma ingatkan saja bahwa financial crisis 2007 itu semuanya adalah AAA, Pak. Tapi semuanya tiba-tiba langsung collapse. Ya. Just reminded. Ya, Ya, dan ya. kita Iya, tidak itu sejarah memang ada. betul, Kita itu posisi kita memang AAA. itu kita setujui, Ya. itu harus menjadi perhatian kita, Ya. tapi itulah. itu tidak menjadi satu-satunya acuan untuk kita pesimis. Karena kita harus menantang masa depan kita dengan penuh optimisme.
Baik, kita untuk waspada tentu nggak ada salahnya juga begitu ya. Baik Pak Joni dan Pak Antoni, nanti saya akan kembali sesaat lagi juga bersama Anda Arief untuk lebih fokus ya. Tadi kita sudah membongkar persoalan mengenai utang, nanti kita akan fokus. Lantas seperti apa kedua kubu akan mengelola isu ini ke depan? Seperti apa negara akan dibangun di tangan kedua kubu apabila terpilih pada April 2018 khususnya mengenai isu utang. Kami kembali sesaat lagi untuk 2019 maksud saya. Terima kasih.